Halo Sobat Fajar.co.id, selamat datang di program baru kita yang akan membahas isu-isu hangat di sosial media. Bareng aku Ayu, aku Caca, welcome to Bukan Podcast. Nah, Cak, kali ini tuh aku pengen banget bahas hal-hal yang memang lagi viral ya, dibicarakan di sosial media. Apa tuh? Pasti Caca udah tahu deh. Karena soalnya belakangan ini emang lagi hangat diperbincangkan gitu loh. Soal apa tuh? Ini yang pertama sih aku pengen bahas soal Permadi Arya. Siapa sih yang nggak tahu ya, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Abu Janda. Abu Janda nih, lagi-lagi nih. Lagi-lagi Abu Janda, terseret lagi namanya nih ya. Kenapa sih bisa kontroversial? Karena di Twitter ya, kan salah satu penggiat Twitter juga. Di situ dia banyak banget melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat kontroversial. Seperti apa tuh? Nah, salah satunya nih, karena kan ada 2 kasus tuh yang menyebabkan Abu Janda ini lagi viral. Yang pertama itu mengenai lontaran kicauannya di Twitter, dia menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang arogan. Oke, ini udah bawa-bawa agama ya? Iya, makanya langsung bawa-bawa agama. Dan ini aku coba bacain dulu ya kicauannya. Di sini langsung nih Permadi Arya mengatakan bahwa yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Waduh. Nah, haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Ini ngeri sih ya, kalau udah bahas agama itu pasti langsung sensitif banget gitu loh. Dan bukan hanya kali ini sih Abu Janda membawa-bawa Islam. Ternyata sebelumnya juga udah pernah. Di Desember 2019, Abu Janda mengatakan bahwa teroris itu memiliki agama. Terus agamanya apa tuh? Dan yang agama teroris itu adalah Islam. Terima kasih teman-teman wartawan udah datang ke sini. Hari ini saya ada di Bareskrim SPKT Bareskrim Mabes Polri melaporkan Ustadz Maher Atwalibi. Jadi yang bersangkutan itu Ustadz Maher itu mencuit di akun Twitternya meminta menyerukan kepada jamaah agar saya Abu Janda dibunuh. Jangan bilang Islam radikal itu nggak ada. Terorisme itu tidak punya agama. Jangan bilang kayak gitu. Nyata kok ada. Nyata. Ada orang-orang di luar sana yang ceramah dakwah nyuruh ngebunuh dengan bilang ini ajaran Islam. Terorisme lahir dari jamaah yang mendengar ustadz-ustadz seperti ini. Ya. Jadi jangan ngomong lagi terorisme itu tidak punya agama. Terorisme punya agama. Dan agamanya Islam. Dan gurunya si Maher ini. Tapi setelah dia menyatakan bahwa agama Islam itu adalah teroris, langsung dilaporkanlah ke Bareskrim. Ya iyalah, langsung dilaporkan. Iya, tapi kasusnya ini baru ditinjau pada tahun 2020 bulan Mei. Jadi ada Jangka tenggat waktunya ya, dan waktu itu pun ya itu hanya pencemaran nama baik doang atas nama agama, bukan penistaan. Gitu. Jadi ada juga selain kasus yang membawa agama, ada juga nih yang baru-baru viral juga, dia ngebahas soal rasisme. Oke, nggak cuma agama, rasisme juga. Rasisme juga dia bawa-bawa ya. Ini menyangkut mengenai mantan komisaris Komnas HAM, Natalius Pigai. Di situ dia menyebutkan juga di ciutannya di Twitter juga, dia langsung ya. Di sini aku bacain. Kau langsung nandain tuh Pak Natalius Pigai. Kau Natalius Pigai, apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belum kau? Pokoknya langsung statementnya tuh frontal banget. Langsung, hey kau. Iya, langsung gitu, frontal banget pokoknya ya. Nah, di sini tuh langsung ngebuat publik makin heboh lagi. Enggak, selain heboh geram juga. Iya, karena belum selesai kasus yang Islam arogan itu, ini nambah lagi yang rasisme. Di sini publik menyatakan bahwa ini tuh udah kasus pencemaran nama baik, penghinaan bentuk fisik juga. Betul. Gitu. Jadi setelah banyaknya kontroversi ini, baru deh dilaporkan
oleh KNPI sendiri mengenai kasus tersebut, dan banyak juga yang kontra dengan pernyataan dari Abu Janda itu. Tentu saja dong, mungkin ada yang kontra, ada yang pro. Para politikus nih kebanyakan yang kontra. Waduh. Salah satunya nih Ibu Susi Pujiastuti. Kalau Ibu Susi udah turun berarti Iya, parah nih. ini dikicauan Twitternya juga nih ya, karena kan ramai diperbincangkan di Twitter, banyak yang tag Ibu Susi juga. Nah, Ibu Susi langsung turun tangan nih, malah nyuruh kita buat unfollow media sosial ataupun akun-akun yang ngebuat berita itu hoax gitu ya, penyebaran kebencian. Kayaknya Ibu Susi bilang nggak usah deh di follow akun-akun seperti itu. Bener, jadi nggak usah follow orang-orang yang pengennya nyebar negatif. Betul banget, yang bisa memecah belahkan bangsa itu kayaknya nggak usah. Nggak usah. Mending diisi dengan akun-akun yang positif ya, yang ada edukasinya juga. Itu kan bagus kalau misalnya di media sosial. Selain Ibu Susi, ada juga nih menyeret nama dari putri almarhum Gus Dur nih, Ca. Oke, siapa nih? Alisa Wahid? Iya, Ibu Alisa Wahid. Karena kan menurut sumber dari fajar.co.id nih, karena kan si Abu Janda ini kan kader NU ya. Iya, jadi Ibu Alisa Wahid langsung turun tangan lagi kalau misalnya Abu Janda ini tidak menerapkan prinsip NU. Jadi tidak mencerminkan kader NU yang Betul baik nilai-nilainya. banget. Apalagi langsung ngebahas soal rasisme. Dan langsung nge-tag nama orangnya, langsung bilang Langsung lagi. Bang Hekau. Iya, makanya. Nah, nggak sampai di situ lagi nih, Ca. Itu kan tadi orang-orang yang, ada satu lagi. Apa yang tuh? kontra. Tadi ketua KNPI itu sendiri, ya, Bapak Haris Pertama, dia juga kontra, bahkan diteror sama orang-orang yang pro dengan Abu Janda tersebut. Waduh, jadi yang pro sama Juna banyak banget sampai ngeneror ketua Iya, KNPI malah ya? sampai menurut sumber dari fajar.co.id lagi, sampai rela tuh turun jabatannya demi nyelesain masalah ini gitu loh. Makanya kayaknya pengen banget ya masalah itu cepat selesai, sampai bawa-bawa jabatannya itu sendiri pengen lepas. Nah, itu tadi orang-orang yang kontra yang sudah aku sebutkan. Ada lagi nih orang-orang yang pro terhadap Abu Janda. Oke, siapa-siapa nih? Iya. Penasaran siapa sih yang pro? Ada satu sih di sini, aku lihatnya di sini tuh ada dari ketua PWNU ya, Hamzah Harun Al Rashid. Di situ beliau mengatakan menurut sumber dari fajar.co.id juga, bahwa katanya pelapor ini tuh salah sangka, nggak detailnya caranya gitu. Karena kan di cuitan di Twitter juga, si Permadi Arya ini atau Abu Janda mengomentari postingan dari Tengku Zulkarnain. Jadi itu hanya ditujukan oleh Tengku Zulkarnain. Jadi jangan merasa dong ya. Iya, jangan merasa gitu, karena kan masalah ini kan postingnya di sosial media gitu ya. Maunya itu langsung ketemu aja, kopi darat gitu. Minum dulu ya. Minum Emosi juga ini. nih. Aduh. Minum kopi dulu supaya lebih jernih. Betul, gitu. dibicarakan baik-baik Bener. gitu kan. Enak, jangan langsung diposting karena kan itu menggiring banyak opini ya. Betul. Iya. Bikin heboh juga. Bikin heboh, betul banget. Si Hamzah Harun Al Rashid ini bilang kalau misalnya maksud dari Abu Janda itu hanya ingin mengatakan bahwa kebanyakan kan di Indonesia ini banyak yang radikal nih. Nah, dan kalau udah dikaitkan dengan radikal, agama Islam ya yang sering dibawa-bawa gitu loh. Jadi nggak ada maksud apapun. Beliau mengatakan seperti itu. Selain itu, Abu Janda juga ada ikatan 98 nih, aktivis alumni ikatan 98 ya. Wah, berarti yang pro sama Abu Janda ada ikatan aktivis 98. Betul banget. Ini sih info dari fajar.co.id. Dia udah siap banget buat menghadirkan 1000 pengacara. 1000 pengacara di 1000 pengadilan. pengacara. Iya, 1000 Ini pengacara di bawanya kayak pengadilan. gimana? Apakah Makanya kayaknya pakai kontainer deh ya. Atau truk, lebih heboh lagi tuh. Iya, jadi 1000. kayak itu ya.
bocah-bocah yang Iya, langsung diserbu tuh kantor bener. pengacara. Kasian. Tapi gimana nih protokol kesehatan kalau 1.000 yang Betul datang ke banget, pengadilan? nggak mikir lagi pandemi. Kan biasanya pengacara satu doang lah, Nah, cukup banget. satu doang. Iya, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kok bisa 1.000, malah nanti nggak selesai ujung-ujungnya. Itu. Nah, itu tadi berapa yang pro ya dengan pernyataan dari Abu Janda yang membela juga seperti itu. Dan menurut aku sih para penggaung atau buzzer nih yang suka berkoar-koar juga, bagusnya sih menurut aku selalu melontarkan maksudnya perkataan yang positif lah ya. Apalagi influencer-influencer juga, daripada kita ngebahasnya atau mempromosikan hal-hal yang berujar kebencian, kan itu nggak baik. Nggak baik banget. Iya, coba mempromosikan UMKM. Nah, kayak Bagus. kita nih berdua nih Iya. bagus banget jadi influencer Betul UMKM. banget gitu ya. Kasian nih uang APBD negara, rugi negara kalau misalnya ngebiayain mereka, terus cuma kerjanya mengujar kebencian. Bener, Gitu kan, nggak ada bener, insight-nya, bener. nggak ada nilai positifnya gitu loh. Betul. Dan baru kemarin tanggal 1 Februari selesai nih diperiksa. Dan itu pun pernyataannya beliau hanya dimintai klarifikasi aja. Jadi kayak konferensi pers gitu. Iya, dimintai klarifikasi dan itu pun belum selesai juga sih. Masih ada tanggal 4 Februari karena kan 1 Februari itu mengenai Islam itu ya, agama Islam itu. Nanti 4 Februari mengenai rasisme itu sendiri. Jadi belum selesai. Waduh, emang karena kalau punya banyak kasus. Iya, makanya Lama ya? jadi satu-satu dulu gitu, jangan langsung. Nah, setelah memenuhi panggilan ya dari Bareskrim mengenai Islam itu arogan, setelah dipolisikan, langsung tuh menurut Abu Janda, ini info dari fajar.co.id, telah dicecar 50 pertanyaan. Banyak banget dari pagi tuh berjam-jam dicecar 50 pertanyaan. Berarti ini kayaknya betul-betul ya, betul-betul minatnya terhadap kasus ini tuh tinggi. Minat 50 banget. pertanyaan. Iya, 50 pertanyaan. Ya insya Allah pertanyaannya ya beda-beda, jangan yang sama-sama terus Iya, gitu. oke. Semoga nggak ada. Kamu makan apa? Lagi Iya, apa? nanti itu aja gimana gitu kan. Udah punya pacar belum? Oh Iya, jangan. janganlah itu. Fokus, ayo kita lanjut lagi. Di situ Abu Janda menegaskan kalau misalnya sesuai dengan pernyataan dari Ketua PWNU nih ya, kalau misalnya si Abu Janda ini cuma membalas komentar dari Tengku Zulkarnain itu dan nggak ada niat apapun. Nggak ada niat apapun, cuma Iya. balas doang. Iya, cuma balas doang. Walaupun negatif ya, nggak ada Iya, niat. itu juga nggak tahu sih ya, walaupun nggak ada niat tapi ya kita lihatnya kayaknya sensitif banget Kayak ada pembahasannya niat itu. gitu. Iya. Itu gimana? Yang penting niat aku dan kamu bersatu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya sobat fajar.co.id. Aku sih menurut aku setelah dipolisikan nih, diusut juga kasusnya, insya Allah sih bisa menemukan titik terang juga, karena kebanyakan kontroversi dari Abu Janda ini mulai dari tahun-tahun lalu sampai sekarang itu belum pernah dijadikan tersangka. Tapi jangan juga dong asal masukin orang Iya, penjara. Harus enggak juga diusut sih. dengan baik, Betul gitu, seadil-adilnya. Iya, oke Pak Polisi, siap ya berantas semua kejahatan yang ada di Indonesia. Dan ada juga info terkini ya dari fajar.co.id. Para kiai, para ulama NU juga itu katanya udah bertabayun kepada si Abu Janda ini. Ya insya Allah emang benar-benar nggak ada niatan dan mudah-mudahan nggak diulangin lagi gitu ya. Tidak betul, membuat riuh publik, Bener. apalagi di-share-nya di media sosial. Bener, ya. Seperti itu. Oke, itu tadi kasus tentang Abu Janda sendiri. Kalau menurut Caca gimana sih dengan Abu Janda ini? Ya banyak yang bilang Abu Janda itu kan freedom of speech. Iya. Tapi perbedaan hate speech dan freedom of speech apa sih? Ih, betul banget. Bener. Jangan sampai cuma bilang kebebasan berpendapat gitu. Iya boleh.
Tapi kalau ada unsur-unsur negatifnya kayak tadi Caca bilang hate speech, Jangan dong, Iya. apalagi rasisme. betul, pengujaran kebencian, penghinaan bentuk fisik. Betul, Jangan jangan banget ya. deh. Semoga energi yang sebanyak itu disalurkan dengan hal-hal yang baik. Betul Oke? banget. Oke, itu ya tadi kasus mengenai Abu Janda. Mungkin aku pengen tahu juga, mungkin Caca ada juga kasus yang lagi viral. Ada dong. Ini tuh viral banget kasus ini. Hot banget. Hot, berarti terkini nih. Terkini banget. Nah, aku mau kasih clue nih. Apa-apa? Jadi, kita udah lihat ada kudeta di Myanmar. Katanya di Indonesia juga ada kudeta. Ikut-ikut juga kudeta. Iya, aku mau kasih clue nih. Apa-apa? Oleh partainya Pak SBY. Aku tahu partainya Pak Apa tuh SBY partainya ya. Pak SBY? Pasti Partai Demokrat. Iya, kan? apalagi partai Pak Iya. SBY. Nah, Selain Demokrat apalagi nggak ada. ya satu aja sih, Iya. cukup. Nah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau biasanya sebut AHY nih menduga ada gerakan politik yang dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Pak Jokowi yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Aduh, ini masih isu aja. Gak tahu nih, karena AHY sendiri mengklaim ada manuver politik dan ini tuh manuvernya sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Presiden Jokowi. Meski demikian, nih, AHY sendiri mengatakan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi jangan dulu suzon. Iya, gitu. Tahan-tahan aja dulu. Betul. Insya Allah nggak terjadi apa-apa. Bener. Nah, untuk menindaklanjuti nih isu-isu yang beredar, AHY sendiri sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari berita ini. Iya. Bagus Nah, juga sih, maksudnya minta klarifikasi ya langsung ke jadi Bapak Presiden. apakah ini benar gitu? Karena ini partai saya nih, sedang diombang-ambing. Saya juga pusing Partai nih. Anda ya. Bukan. Saya sebenarnya memposisikan diri sebagai AHY. Oh, oke, baik. Oke, nah. Iya. AHY sendiri nih merincikan manuver politik ini diinisiasi oleh 5 kader dan ex-kader Partai Demokrat. Dan menurut CNN Indonesia nih, mereka diantaranya ada 1 kader Demokrat yang aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, dan 1 mantan kader yang diberhentikan tidak secara hormat nih, karena tindakan korupsi 9 tahun yang lalu. Ya Tuhan. Mungkin publik udah tahu nih siapa Iya. nih gitu. Apalagi kasusnya ini booming banget 9 tahun yang lalu. Betul. Nah, pada saat ini nih AHY udah pusing, Pak SBY udah kasih teaser nih kayak film karena Pak SBY udah tweet di Twitternya bahwa bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik pada tingkat apapun, ya kan, itu jangan deh pakai cara-cara yang gak bagus. Nggak bagus ya. Jadi Ini langsung di Twitter Bener. supaya langsung viral lagi. bener, berpolitik itu harus santun dan beradab. Oke. Jadi emang Demokrat itu khasnya Twitter dulu. Twitter dulu ya. Iya, bikin teaser Teaser dulu. Nah, Oke. terus SBY ini menyebutkan ada 3 golongan manusia. Ada the SBY. good, ada the good, the bad, and the ugly. Nah, Siapa jadi tuh yang dia maksud? aku nggak tahu nih karena Kak PSBY sendiri bilang kalau tidak bisa jadi the good, jangan dong jadi the ugly. Bener kan? Iya. Iya. Apalagi maksudnya kalau nggak bisa jadi the good, jangan jadi the bad. Apalagi kalau the ugly. Iya. Gitu. Aduh. Iya. Terus nih, AHY sendiri menyebutkan bahwa kudeta atau pengambil alihan posisi pucuk partainya disinyalir akan dilakukan lewat KLB. Tahu nggak KLB apa? Nggak tahu. Kongres luar biasa. Oh. Nah, menurut CNN Indonesia juga nih, AHY menyebutkan pelaku yang akan melakukan manuver politik ini menargetkan 360 kader pemegang suara untuk melakukan aksi ambil alih posisi ketum partai. Jadi ya? banyak banget Iya. gitu. Jadi ini rencananya udah Betul. luar biasa nih. Tadi 1000 pengacara ya. Ini 360 dulu nih. Oh, ini 360. Bener. Jangan sampai jadi 1000 juga ini Bener, kadernya yang tapi hadir. Jangan salah ya, ini nih. Bahkan nih
AHY saja belum yakin ada pejabat yang mendukung gerakan tersebut karena dia masih asas praduga tak bersalah, nggak mau suzon dulu. Ih, baik banget sih. Iya, Mas AHY. Iya, ya, bapakable banget gitu loh hatinya. Udah punya istri, Bu. Oh iya. Terus apa lagi, Oke, Cak? terus karena ini isu manuver politik dan kudeta ini udah menuai kontroversi, menuai kicauan publik. Betul. Nah, beberapa partai sendiri menanggapi pernyataan AHY. Iya, pastilah karena kan yang Partai Demokrat nih ya yang lagi kontroversial, berarti ada beberapa partai juga nih yang terlibat kayaknya. Iya nggak sih? Menanggapi doang. Oh, menanggapi sih. doang. Ya, Nah, bagus Golkar nih menantang AHY. Nah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Dave Laksono, menurut CNN, meminta Ketum Partai Demokrat AHY ini membuka ke publik siapa sih yang melakukan manuver itu. Sebut aja. Jadi nggak usah riuh-riuh di sosial media, sebut aja. Iya, maksudnya nggak terlalu baik hati gitu ya. Sebut aja. Nah, Bisa selain gitu. Golkar nih, Nasdem juga menyebut AHY halusinasi. Halu nih AHY. Halo. Kata Nasdem nih. Oke. Nah, menurut Wakil Ketua Nasdem, Ahmad Ali menilai Ketua Umum Demokrat ini sedang berhalusinasi ketika menyebut ada pejabat di lingkaran kekuasaan Pak Jokowi sedang berupaya mengambil alih kekuasaannya. Karena di Jokowi ini posisinya udah enak banget nih. Partainya banyak yang mendukung, nggak perlu lagi butuh Demokrat gitu ya. Iya. Ngambil alih kekuasaan Demokrat. Tapi nih turning table, terus mejanya udah berputar karena ada politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik langsung nge-tweet lagi ngebalas di Twitter. semua nih kecaman dari partai pendukung pemerintah nih. Menyebut bahwa nama kepala kantor staf presiden Muldoko sebagai salah satu pelaku gerakan yang berusaha mendongkel kepengurusan Partai Demokrat. Aku juga dengar tuh beritanya, baca juga sih nama Pak Muldoko ini ikut terlibat juga, terseret dalam kasus ini. Bener, jadi Rahlan ini langsung nyebut Pak Muldoko, bahkan nge-tweet gitu, selamat malam Pak Muldoko. Padahal Pak Muldoko ini sebagai juru bicara Pak Presiden Jokowi juga ya. Iya. Nah, tentu saja sih Kepala Staf Kantor Presidenan Pak Muldoko ini membantah tudingan tersebut. Tapi nih, Rahlan Nasidik mengatakan pelaku gerakan yang ingin mengambil alih jabatan ketua umum itu ingin kasih imbalan 100 juta. Berarti ada imbalannya? Buat pemimpin daerah yang pengen dukung kudeta ini. Parah sih. Nah, bahkan nih dikutip dari Tempo, para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat dijanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya. It's money politics. Pasti, siapa sih yang nggak mau uang zaman sekarang? Benar. Nah, dan semuanya uang. Iya, semuanya butuh uang. Cuman itu nggak bagus banget buat demokrasi, apalagi uang gitu. Gara-gara pandemi Jangan ya, mungkin gitu. kerjaannya udah nggak bisa ngasih gaji lebih. Jadi bahkan hal-hal yang di luar Itulah. masuk akal nih. Besaran uang 100 juta ini untuk setiap ketua DPC Demokrat dibayarnya nih 25 sampai 30 juta dulu di muka. Oh, Jadi ada dicicil. DP-nya. Ada DP-nya, Dicicil ya? say. Nah, Kalau berhasil ya, maksudnya berlanjut oke lagi. Nah, supaya mereka tanda tangan dulu nih untuk merebut Partai Harus Demokrat dong. lewat Kongres luar biasa. Iya, soalnya dicicil, jadi harus ada surat ini. Benar. Terus sisanya nanti dikasih kalau KLB-nya sudah sukses. Iya, betul. Oke, Nah. ada lagi? Tapi Masih berlanjut nih Rahlan kayaknya. ini sendiri nggak tahu sih. Ini apakah ada bandar besar di belakangnya kok ngasih 360 orang ini duit cuma-cuma, berarti ada yang biayai dong. Berarti ada lagi orang besar di belakangnya. Bener. Terus
karena Rahlan udah buka suara nih, Muldoko namanya muncul terus. Iya. Muldoko akhirnya buka suara. Dikutip dari CNN, ia menjelaskan sebagai mantan Panglima TNI, ia kerap didatangi tamu dong. Pasti banyak dong. Iya, mungkin Orang mohon penting. arahannya Iya. Pak gitu kan. Termasuk nih beberapa kader Partai Demokrat. Nah, menurut Muldoko sendiri, para tamu tersebut menyampaikan kondisi internal partai. Oke. Curhat gitu. Oh loh. iya, Ini baru mau bilang kader berarti Demokrat curhat nih, gimana dong? Dan Muldoko mengakunya hanya denger doang ceritanya dan ngasih saran kader Partai Demokrat itu. Jadi mungkin gara-gara didatengin curhat itu kali ya. mungkin. Langsung, Tahu deh, dan kata Pak Muldoko sendiri kalau ada istilah kudeta itu dari dalam, Iya. termasuk dari rumah. Berarti ada yang salah nih di Partai Oke. Demokrat. Internalnya ya, ternyata yang terganggu. Benar. Nah, terus pengamat politik ini udah mengeluarkan beberapa pandangan mereka nih mengenai kasus AHY. Nah, bahkan nih pengamat politik juga melihat bahwa AHY mengumumkan adanya upaya kudeta itu tindakannya udah tepat loh. Loh, udah tepat Udah katanya. tepat katanya karena menurut pengamat politik Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan jika kasusnya tidak mencuat seperti ini, mungkin bulan depan Partai Demokrat udah berubah. Berubah dalam artian Udah ada pengambilan alih gitu kekuasaan. Oke. Dan tapi karena kasusnya sudah mencuat di publik, nah rakyat udah aware nih Iya, ada apa sih? bocor ya Udah berarti. bocor Iya. plannya karena kudeta di partai ini bukan cuma dialami di Demokrat ya, itu dialami juga oleh Partai Berkarya. Nah, awalnya nih Partai Berkarya nggak mau apa ya, kayaknya nggak mungkin dia ada masalah di partai, kayak nggak kayak Mas AHY gercep gitu langsung oke. gerakan cepat. Tapi langsung kaget pas ada kongres luar biasa di Partai Berkarya. Jadi kekuasaan Tommy Soeharto Digulingkan mengalami ya, gitu, mengalami karena perubahan. awalnya nih Kak nggak memprediksi ada perlawanan di dalam perlawanan, partai. Nah, karena dan menurut pengamat lain nih, pernyataan AHY sebagai suatu penegasan perang terbuka. Kenapa tuh perang terbuka? Karena Demokrat ini identik nggak mau langsung konferensi pers ketua umumnya, cuman lihat tweet-tweetan doang, sentil-sentil. Iya. Jadi, aku juga tadi pikir kenapa sih nggak langsung konferensi pers gitu ya? Ini Ngundang- baru loh Iya. buat Demokrat ini langsung kami Betul. nggak mau gimana-gimana. Iya, Biasanya supaya cuma langsung lihat jelas Twitter kan. doang. Bahkan nih, menurut dikutip dari Fajar.co.id, pengamat menyebut AHY diuntungkan loh dari situasi kudeta dan ini. manuver Iya. politik ini. Keuntungannya apa? Nah, karena AHY itu dapat exposure. Exposure. Apa tuh? Bahasa Inggrisku kurang soal ini. Aduh, jadi dia tuh mendapatkan sorotan media yang banyak karena AHY kan ini salah satu calon kuat 2024 Oke, iya. ya. Capres ya. Iya, bener. Oh, jadi pengen ini dulu, muncul dulu wajahnya, beritanya supaya diingat-ingat gitu, di Iya, jadi reminder. gitu. Nah, pengamat politik Universitas Hasanuddin Ali Armunanto justru melihat situasi ini mencerminkan bahwa Demokrat itu sedang tidak solid. Dan dengan adanya kudeta berarti ada fraksi di tubuh partai yang tidak sejalan untuk mendukung AHY. Iya. Dan dia juga pengamat politik ini merasa bahwa Demokrat ingin kembali di publik untuk mencari dukungan dan simpati publik. Iya sih, karena kan walaupun pemilihan presiden ya masih beberapa tahun lagi, ya mungkin dengan ya siapa tahu Iya, gitu bener. ya, melakukan segala cara untuk cari muka lagi supaya diingat lagi. Nah, karena hawa 2024 ini udah panas banget. Udah panas Padahal masih ya. lama. Iya, emang udah di-preparein dari dini gitu. Gitu. Nah, terus nih aku mau lihat dulu nih, belum ke elektabilitasnya juga, tapi lebih mencari perhatian aja dulu. Mungkin bener kayak kata kamu. Iya, nih. iya. Dan kata pengamat ini, dia tahu benar cara berpolitiknya SBY. Oh, Dan ngerti ini tuh ya. katanya salah satu gaya politiknya SBY.
Oh, berarti sebelumnya emang udah pernah gitu juga? Kayaknya sih kayak gitu. Oke. Ya. Karena udah ngerti banget soalnya Udah kayak tentang SBY. ini nih gayanya ala-ala SBY nih. Gitu. Nah, terus lebih lanjut nih, adanya faksi-faksi dalam tubuh partai biasanya kan akan berpengaruh ya ke bawah. Kalau Iya. misalnya dalam organisasi ada yang Iya, satu ke betul kiri ke kanan banget. kan Udah goyang Goyang gitu. nih Ya kita kapal bahasnya ini. organisasi ya, lebih kecilnya tuh gimana, apalagi di partai. bener, jangan ada matahari kembar ya. Betul banget. Nah, terus nih, tentu saja hal ini tuh mempengaruhi kinerja institusionalisasi. Oh, institusional. Ini susah banget ya. Iya. Belibet jadi. Institusionalisasi, kalau ini terus berlanjut, sayang banget gitu. Jadi akan terus berlanjut. Karena kedepannya nanti pasti akan lama kalau vaksin ini terus dibiarkan dan mestinya ini tidak perlu, katanya tidak perlu rebut di media. Iya, harusnya sih. Soalnya kan tadi kata kamu kan ini kalau misalnya ada kudeta berarti internal gitu. bener. Masalah dalam internal. Jangan buka-buka aib dulu katanya. Iya. Tapi ada yang bilang ini langkah yang bagus, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada kelemahan di tubuh Partai Demokrat dan partai lain bisa saja memanfaatkan hal itu. Betul, dan betul. ini merupakan blunder politik yang akan dialami oleh AHY. Jadi ya ini kayak buat si Malaka maju Iya, kayak buat betul AHY banget. maju kena. Iya, mundur kena juga. Tapi ini demi partai dia, partai yang ia sayangi, ia Iya. perjuangkan, meneruskan harus perjuangan dong. ayahanda ya. Betul. Jadi emang harus dipertahankan juga. Bener. Jadi buat Mas AHY apapun ya, Iya. buat yang bermanuver ini sebenarnya tuh money politics itu apalagi di iklim demokrasi janganlah. Sayang banget Iya, gitu. sayang banget. Dan pemimpin yang menggunakan money politics itu jangan dipilih guys. No. Iya, makanya karena kan ini untuk pemilihan kedepannya juga Betul. gitu. Tadi katanya cari muka lah atau apalah gitu. Janganlah, maksudnya fair-fairan aja. Nanti kalau misalnya emang bagus pasti akan dipilih kok. Nah, boleh sih cari muka tapi dengan cara yang positif. Iya, yang positif juga. Bener. Iya. Jangan karena gara-gara ambil kekuasaan seseorang. Iya. Apalagi pakai duit. Duit. Iya, dicicil tadi itu. Dicicil juga. Jadi 100 juta itu dicicil dulu. Iya, makanya. Aduh, gimana Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting ada Yang penting DP-nya ada. dulu. Yang penting bisa beli HP dulu lah. Bisa cukup lah. Gitu. Oke, tadi tuh seru banget ya. Seru banget nih. bahas Jadi soal masih kudeta. berlangsung nih bagaimana dinamika di Partai Demokrat. Kita masih bertanya-tanya Iya. apakah akan ada tindakan, apakah presiden akan merespon karena katanya langsung menyurati Pak Iya, langsung Jokowi menyurati. nih. Ya, Aduh. itu sih kalau misalnya emang dikudeta kah atau tidak kah, ya semoga Partai Demokrat ya baik-baik aja gitu. Nggak ada isu-isu money politik lagi. Bener. Dan itu. semoga partainya ini semakin tahu siapa sih yang berkhianat dalam partai. Iya. Udah tahu nih siapa yang mau di-cut nih. Iya, karena kan ini dipertanyakan banget ya, berarti banyak orang yang terlibat. Jadi kita nggak bisa mematikan semua tubuhnya, Iya. tapi kankernya kita matikan. Betul, penyakitnya yang kita matikan. cut, betul. Nah, tapi siapa kayak penyakit dalam Partai Demokrat? Ya, kita ditunggu kelanjutannya. Ditunggu aja. kelanjutannya. Oke, nah sobat fajar.co.id itu tadi ya hal-hal yang lagi viral yang udah kita bahas. Tadi aku Abu Janda dan Caca. Aku kudeta di Iya, Partai Demokrat. kudeta, betul banget. Mungkin segitu dulu nih perjumpaan kita kali ini. Kita juga masih update nih perkembangan mengenai dua hal yang lagi viral ini. Dan apa untuk Kak Caca? Kalau aku ya, para penonton yang di rumah lebih pintar lagi melihat informasi, jangan langsung asal share, lihat beritanya dari mana dulu, dan lebih sering membaca aja, Iya. lihat informasi, jangan cuma fokusnya ke kiri doang, tapi lihat ke kanan dan ke tengah, semua Betul. angle. Kalau perlu sih ngikutin ya, karena kan biasanya kalau misalnya kita nggak ngikutin beritanya, cuma tahu pas hari itu aja, Bener. kepotong jadinya, nggak bisa dapat Betul. informasi yang lebih detail. Jadi jangan netral tapi jadi independen. Betul banget. Oke deh sobat fajar.co.id, sampai ketemu ya. Bye. Bye di Bukan Podcast.